Jadi orang egois itu selalu memikirkan dirinya sendiri. Dia lupa bahwa hidup kita sebagai manusia itu memang disengaja Tuhan hidup bukan untuk kita tapi untuk orang lain. Nah, kalau semua orang kita jadi role model buat generasi yang lebih muda, wah ini kan jadi generasi yang hebat. Jangan sampai orang meremehkan kita karena kita muda. Kita diajak walaupun masih muda jadi teladan. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, mari kita terus dibarui, makin hari makin indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita jadikan juga hari ini hari-hari memperbarui diri, menjadikan hidup kita lebih indah dan lebih berarti. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin terus mengalami kemajuan dalam segala hal, supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya orang-orang di sekeliling kami juga lebih bahagia. Kami serahkan hidup kami yang lemah dan terbatas ini di dalam tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, hari ini kita hendak bicara tentang jangan egois. Bicara soal egois gimana nih Melisa sama Kevin ini? Merasa bagaimana? Sering mendengar orang egois? Sering, Pak. Menurut kalian apa contohnya orang egois? Orang yang memikirkan diri sendiri. Ya, memikirkan diri sendiri. Misalnya apa? Yang saya kasih contoh apa? Contohnya apa? Ya, orang yang egois, mikirkan diri sendiri. Misalnya dia mencari kekayaan untuk dirinya sendiri. Pokoknya dia menjadikan dirinya itu jadi pusat. Ya. Nah, tapi Alkitab agak sedikit beda bicara soal egois. Karena Alkitab memandang egois bukan cuma sekedar mementingkan diri sendiri. Tapi ketika orang itu bisa berbuat sesuatu buat orang lain dan dia tidak melakukannya, dan itu egois banget. Contoh ini, saya punya air minum misalnya. Saya tahu saya bisa melakukan memberi minum pada kalian dan saya tidak melakukannya. Saya ini egois. Nah, mari kita akan lebih lengkap membaca 1 Timotius 4 ayat 13 sampai 16 supaya kita semua belajar jangan egois, melainkan menjadi manusia-manusia yang diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Silakan Kak Melisa dan Kak Kevin membantu membacakannya. Pembacaan Alkitab kita hari ini dari 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 16 yang berbunyi demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau.
Terima kasih ya Kak Melisa dan Kak Kevin sudah ikut membaca. Nah, mari kita belajar, sahabat Morning Grace sekalian. Jangan egois. Orang egois itu yang dipikirkan adalah dirinya sendiri. Keselamatan dirinya sendiri. Tidak mau memikirkan orang lain. Padahal kita bisa sebenarnya berbuat sesuatu untuk orang lain. Nah, menurut kalian kira-kira kita punya enggak potensi untuk sesuatu buat orang lain? Punya, Pak. Punya ya. Contohnya apa? Contohnya yang kita bisa lakukan untuk orang lain. Contohnya yang simpel-simpel aja. Contohnya menghibur mungkin? Ya. Nah, menghibur. Apalagi? Mungkin kalau kita punya kepandaian? Mengajar. Ya, mengajar, menghibur, menasihati. Itu kan simpel banget kan? Kita kan nggak rugi apa-apa kalau menasihati orang kan? Bahkan kita bangga, senang kalau orang itu terhibur, dia bisa bangkit dari keterpurukan atau kesedihan dan sebagainya. Nah, jadi orang egois itu selalu memikirkan dirinya sendiri, dia lupa bahwa hidup kita sebagai manusia itu memang disengaja Tuhan hidup bukan untuk kita tapi untuk orang lain. Artinya Tuhan memang merancang manusia itu hidup bukan untuk dirinya sendiri saja, tapi untuk dunia ini. Ingat ketika ketika Adam dan Hawa diciptakan, untuk apa mereka diciptakan? Untuk merawat apa yang sudah Tuhan ciptakan kan? Binatang macam-macam dengan istilah kuasailah semuanya itu dan beranak cuculah dan sebagainya. Jadi manusia itu hidup memang untuk menjadi berkat. Nah, apalagi ketika Hawa dihidupkan oleh Tuhan. Hawa hidup untuk apa? Untuk jadi untuk jadi pendamping atau jadi penolong ya bagi Adam. Jadi memang manusia sejak diciptakan punya tujuan untuk jadi berkat buat orang lain. Nah, ketika kita tidak mau menjadi berkat, itu kita orang yang egois. Karena kita sebenarnya sangat bisa. Nah, mari kita belajar. Pak, caranya bagaimana supaya kita tidak egois dan bisa jadi berkat? Mari kita mulai dari ayat yang ke-13. Ayat 13. Bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Kita diminta bertekun. Membaca kitab suci. Supaya apa? Kita tahu secara basic apa yang harusnya kita lakukan. Karena kitab suci mengajar kita kan apa yang Tuhan mau, apa yang jangan kita lakukan, apa yang harusnya menjadi pikiran kita. Dan jadikan kitab suci alat untuk membangun dan untuk mengajar. Mengajar artinya orang lain yang tidak tahu jadi tahu. Yang kurang tahu menjadi lebih tahu. Nah, yang pertama itu. Mari kita mengisi diri kita dengan firman supaya kita bisa membangun dan mengajar. Semakin kita banyak membaca firman, semakin banyak tahu, semakin kita bisa membangun dan mengajar, menasihati orang lain dan selanjutnya kita semakin jadi berkat. Nah, itu ciri orang tidak egois. Jadi mau mengalahkan egois yang pertama banyak baca kitab suci dulu. Lalu banyak menceritakan kitab suci itu pada orang lain. Yang kedua di ayat 14. Jangan lalai menggunakan karunia yang ada padamu. Kita kan sama Tuhan dikasih banyak karunia toh, bakat, kemampuan. Tuhan tuh bisa main musik. Dan tidak hanya musik kan? Kamu musik aja mungkin bisa berapa alat musik ya kan? Dan mungkin bisa yang lain-lain. Nah, kalau Kevin apa nih? Isanya nih. Saya pastikan komputer kan, sarjana komputer. Lalu apa lagi yang bisa kamu lakukan? Menyanyi? Pasti. Apa lagi? Pasti yang simpel-simpel kan banyak kamu. Dengan pertemanan dengan orang lain. Menemani seseorang yang sedang susah. Menemani kan kita perlu kan hadir bagi orang yang susah. Menghibur, mengajar, bisa. Nah kalau ini mengajar sudah mulai dia. Asisten dosen soalnya kan, Melisa kan. Jadi ini kan ilmumu nih. Selain jadi asisten dosen apa yang bisa kamu lakukan Melisa? Ini Pak, kebetulan proyeknya pengabdian masyarakat. Wah jadi, ini. sekalian. Ya sekalian pengabdian masyarakat. Luar biasa. Jadi rupanya kita dikasih Tuhan tuh banyak karunia. Tuhan ngasih kita talenta, bakat. Nah, mari kita lakukan semuanya itu jadi untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jangan lupa bakat kita banyak. Tapi kalau bakat itu tidak kita persembahkan kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, ya bakat cuma sekedar jadi bakat.
Tapi bakat itu akan jadi karunia kalau bakat itu kita persembahkan buat Tuhan. Contoh, saya bisa nyanyi. Kalau saya nyanyi sendiri, ya itu bukan karunia. Tapi ketika bakat nyanyi saya ini saya persembahkan buat Tuhan, itu jadi karunia. Nah, karena itu, sahabat Morning Grace, jangan lalai mempergunakan karunia-karunia yang ada pada kita. Gunakan, eksplorasi sebaik-baiknya untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tadi Melisa itu pengabdian masyarakat. Layani masyarakat. Layani gereja Tuhan. Layani keluargamu. Dengan semua talenta dan karunia yang kita ada. Yang ketiga, bagaimana kita jadi orang tidak egois dan jadi berkat. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Kita diajak punya kemajuan yang nyata. Artinya bukan sekedar wacana. Ya, bukan sekedar teori. Sekarang baru ngetren kata, bukan sekedar omon-omon. Bukan sekedar omon-omon. Bukan sekedar wacana, teori, tapi dikerjakan. Bukan cuma dikerjakan, sampai jadi kemajuan yang nyata. Kemajuan nyata artinya itu apa? Sebuah tindakan yang punya dampaknya nyata, jelas gitu loh. Ya, kemajuan nyata. Ya, pertanyaan saya, kalian punya kemajuan nyata apa yang diberikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk membahagiakan orang tua, untuk sesuai profesimu? Misalnya kalau Kevin kan ini sarjana informatika, ya buatlah kemajuan yang nyata di dalam duniamu, profesimu. Kalau Melisa kan arsitek, ya kan? Dan dari asisten dosen, pengabdian masyarakat, buatlah kemajuan yang nyata. Jadi bukan sesuatu yang dikit-dikit, ya. Bukan karya kecil-kecilan. Ya tentu saja karya kecil tetap berharga ya. Tapi mari kita buat kemajuan yang nyata. Artinya kita diajak untuk berani memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik yang kita bisa. Mau jadi orang yang tidak egois, berikan yang terbaik yang kita bisa. Buat keluarga kita, buat orang kita, buat kita yang ibu rumah tangga, lakukan yang terbaik kita bisa. Kalau tidak, namanya kita orang egois. Tapi orang yang mengasihi Tuhan dan mau jadi berkat, dia memberi yang terbaik. Yang terakhir, bagaimana kita bisa menjadi orang yang tidak egois? Ayat yang ke-16, dengan mengawasi dirimu sendiri dan mengawasi ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Artinya bertekun tadi dalam baca kitab suci, menggunakan karunia dan sebagainya. Mengawasi diri itu penting. Mengawasi ajaran kita itu penting. Jangan sampai kita ini ternyata kok salah, melenceng. Tahu-tahu kita tidak di jalan yang benar. Tahu-tahu kita punya pikiran yang keliru. Tahu-tahu kita bukan memberlakukan firman Tuhan, tapi memberlakukan keinginan kita sendiri. Orang misalnya mempersembahkan musik untuk pelayanan. Kalau nggak hati-hati, tahu-tahu dia melenceng jadi mencari popularitas misalnya, atau cari itu. Orang bekerja, semangat untuk bekerja, saya mau bekerja buat keluarga saya. Tahu-tahu melenceng jadi memperkaya dirinya sendiri, malah melupakan keluarganya. Banyak tuh orang yang bekerja lalu lupa keluarga. Nah, karena itu kita perlu mengawasi diri kita, mengawasi ajaran kita, supaya kita tetap on the track. Dan lalu berkat yang lain adalah di ayat 12. Jangan seorang pun menganggap rendah karena engkau muda. Ini kan nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Jangan sampai orang meremehkan kita karena kita muda. Kita diajak walaupun masih muda jadi teladan. Ya, Paulus meminta Timotius di ayat 12, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini semua penting ini. Mari kita jadi teladan, jadi role model buat orang lain. Nah, orang yang tidak egois, dia bisa jadi role model, bisa jadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Sebaliknya, kalau kita tidak bisa dan tidak mau menjadi orang-orang yang bisa diteladani. Ada orang bilang, enggak kok, aku ingin hidup untuk diri saya sendiri. Nah, ini orang egois. Kenapa bangsa ini membutuhkan role model? Orang lain, terutama siapa? Terutama adik-adik kita, anak-anak kita. Kalian kan sudah pemuda. Nah, anak-anak sekolah minggu kan membutuhkan role model. Aku ingin ibadah. Kak itu dia
rajin banget, dia setia banget, oh dia lembut banget, oh dia punya pengetahuan, sarjana lagi. Nah ini kan akan jadi role model. Nah kalau semua orang Kristen jadi role model buat generasi yang lebih muda, wah ini kan jadi generasi yang hebat. Mari kita semua sahabat Morning Grace, siapapun kita sebagai orang tua, jadilah role model buat anak-anak kita. Buat kita semua, jadilah role model buat generasi adik-adik kita yang lebih muda. Mereka membutuhkan role model. Jangan pernah minder dengan diri kita, karena Tuhan sudah menanamkan begitu banyak karunia dalam hidup saudara dan saya. Pergunakanlah itu. Ayo, maksimalkan supaya kemajuan kita nyata. Dengan semua kemajuan yang nyata itu, kita memberkati orang-orang sekeliling kita. Keluarga kita, bangsa kita, semua orang sekeliling kita diberkati oleh perjuangan kita. Nah kalau semua orang begitu disatukan, ini kemajuan yang dahsyat bagi keluarga, bagi bangsa, bagi masyarakat. Kan kita ingin negara kita, masyarakat kita menjadi sejahtera, maju, semuanya tidak ada kemiskinan, tidak ada buta huruf, dan sebagainya. Siapa yang harus berjuang? Ya kita semua, anak-anak bangsa, termasuk kita, orang-orang percaya. Mari hari ini, gunakan waktu kita, jangan sia-siakan. Jadi berkat dan jangan egois. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampuni kami, karena kami seringkali melihat kehidupan ini dari sudut pandang ego kami. Tapi hari ini kami belajar untuk terus memperbarui, memperbaiki motivasi, pikiran, cara hidup, supaya kami ditempatkan Tuhan dimanapun jadi berkat, jadi teladan, dan ada kemajuan-kemajuan yang nyata. Terima kasih Tuhan, Tuhan mau memakai kami menjadi alat berkat-Mu. Inilah kami dengan segala keterbatasan kami. Terimalah Tuhan dan tolonglah kami. Amin.